welcome to my channel, Stevie Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Iya, di kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk latihan salah satu SKB khusus jurusan manajemen untuk seleksi CPNS. Kita mulai aja ya. Soal pertama. Nah, perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. Dari keenam unsur tersebut yang merupakan bagian dari lower manajemen adalah di antara direktur utama, mandor, pengawas lapangan, kepala bagian, supervisor, dewan direksi, yang mana nih menurut kalian yang menjadi bagian dari lower manajemen? Kita masuk ke pembahasan dan jawaban ya. Di sini udah aku jabarkan nih di antara pekerjaan ini. Jadi seperti yang kita tahu ada 3 tingkatan level dalam manajemen, yaitu top, middle, dan low level manajemen. Untuk direktur utama ini masuk dalam top level manajemen. Kemudian mandor itu low level manajemen, pengawas lapangan itu low level manajemen, kepala bagian itu masuk ke middle level manajemen, supervisor itu low level manajemen, sedangkan dewan direksi masuk ke dalam top level manajemen. Jadi udah tahu kan jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Yang masuk ke dalam lower manajemen adalah mandor, pengawas lapangan, dan supervisor. Gimana? Sampai sini udah paham? Kita masuk soal kedua. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, dan E. Personalia. Menurut kalian, apa jawabannya? Nah, kita masuk ke pembahasan dulu ya. Kayak yang udah aku bahas di awal, ada 3 tingkat dalam manajemen, yaitu manajemen puncak atau top manajemen, manajemen menengah atau middle manajemen, dan manajemen lini pertama, first line atau low manajemen. Di antara 3 tingkatan ini, yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah lower manajemen. Jadi lower manajemen ini memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi secara langsung tenaga operasional di bawahnya. Jawabannya adalah C. Nah, gampang diingat kan? Kita lanjut ke soal ketiga ya. Kegiatan pengkoordinasian perlu memperhatikan hal-hal berikut kecuali A. Simplifikasi, B. Evaluasi, C. Integrasi, D. Koordinasi, dan E. Sinkronisasi. Menurut kalian jawabannya apa? Nah, kegiatan yang tidak masuk ke dalam pengkoordinasian itu adalah evaluasi. Jawabannya B. Jadi menurut ekonom Sulistiowati pada tahun 99, proses koordinasi mempunyai 4 unsur penting dalam pelaksanaannya yang meliputi komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan mekanisme atau yang biasa disingkat KISMI. Paham? Kita lanjut soal keempat. Soal keempat itu yaitu planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondak P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harlow Kohns, atau E. George R. Terry. Menurut kalian apa jawabannya? Ya, jadi fungsi manajemen diantaranya planning, organizing, motivating, controlling, evaluating itu dikemukakan oleh Sondang P. Siagian. Kita bahas satu-satu menurut pandangan ekonomi yang lain ya. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling.
Lalu fungsi manajemen menurut Luther M. Gulick adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, controlling, dan budgeting. Lalu menurut Harold Kohns, fungsi manajemen diantaranya adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Terakhir menurut George Terry, fungsi manajemen adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Semoga sampai sini paham ya. Lanjut ke soal nomor 5. Penentuan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pelimpahan wewenang, kesatuan komando, rentangan kekuasaan merupakan prinsip-prinsip dari A. Directing, B. Planning, C. Actuating, D. Organizing, atau E. Controlling. Jadi di antara yang disebutkan tadi adalah prinsip-prinsip dari organizing, atau jawabannya D. Kenapa organizing? Nah, jadi kalau directing itu ternyata pengarahan, diantaranya adalah memberi bimbingan dan saran. Kemudian kalau planning itu perencanaan, artinya merencanakan tindakan. Kalau actuating itu penggerakan atau implementasi dari perencanaan. Sedangkan kalau controlling adalah pengawasan atau monitor dan evaluasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Perkembangan terakhir yang relatif baru dalam manajemen adalah konsep 7S yang dikemukakan oleh A. Henry Fayol, B. McKinsey, C. George R. Terry, D. William H. Newman, atau E. Profesor A.G. Ogawa. Nah, menurut kalian siapa nih pencetus konsep 7S di antara pilihan ini? Jawabannya adalah B. McKinsey. Jadi McKinsey ini terkenal dengan konsepnya 7S Framework, yang artinya adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama, yaitu strategi, struktur, sistem, share values, style, staff, and skills. Nah, 7S, ingat ya. Lanjut ke soal ke-7, masih seputar fungsi manajemen. Salah satu kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pimpinan yaitu menggerakkan karyawan agar bekerja keras dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memberikan motivasi kerja, suasana kerja yang nyaman. Hal tersebut termasuk dalam fungsi manajemen. Pilihannya A. Controlling, B. Planning, C. Actuating, D. Organizing, atau E. Directing. Nah, jadi kegiatan menggerakkan karyawan ini ternyata masuk ke dalam fungsi actuating. Jadi jawabannya adalah C. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, jadi actuating ini adalah menggerakkan, mengimplementasikan perencanaan atau yang tadi awalnya adalah planning. Semoga makin ngerti ya, semakin banyak kita bahas tentang fungsi manajemen di sini. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Di antara pilihan-pilihan ini yang bukan merupakan fungsi manajemen menurut G.R. Terry adalah A. Controlling, B. Planning, C. Actuating, D. Organizing, atau E. Directing. Tadi udah kita bahas ya kayaknya ya. Jadi kalau menurut George Terry, fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi di antara pilihan tersebut yang menjadi pengecualian adalah E. Directing. Soal ke-9. Berikut ini yang merupakan salah satu kelebihan dari sistem organisasi garis dibandingkan dengan sistem organisasi lainnya, yaitu A.
A. Koordinasi hanya perlu pada pimpinan eselon bawahan. B. Terdapat spesialisasi. C. Proses menduduki jabatan kecil. D. Adanya kesatuan komando. Atau E. Maju mundurnya perusahaan tergantung pada satu orang. Nah, udah ada yang tahu belum organisasi garis tuh apa sih? Jadi organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Nah, terus kelebihannya apa aja? Di antaranya, atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Yang kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi itu besar. Yang ketiga, proses decision making berjalan cepat. Kemudian yang keempat, disiplin dan loyalitasnya tinggi. Yang kelima, rasa saling pengertian antara anggota juga tinggi. Jadi jawabannya adalah D, adanya kesatuan komando. Kita masuk ke soal nomor 10. Fungsi manajemen yang pertama kali harus dilakukan manajer untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien adalah A. Pengendalian, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, D. Pengawasan, atau E. Pengarahan. Aku rasa sih semuanya udah pasti tahu ya jawabannya ya. Yap, bener. Jawabannya adalah C. Perencanaan. Jadi planning atau perencanaan adalah tahap yang awal banget yang kita kerjakan atau seorang manajer lakukan untuk menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi jangan sampai kita nggak ada plan ya. Soal ke-11, jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, atau E. Manajemen tingkat bawah. Jawabannya? Ya, jawabannya adalah manajemen puncak. Jadi direktur utama itu masuk ke dalam manajemen puncak ya teman-teman. Kita bahas pilihannya masing-masing deh. Kalau pilihan A, semua level manajemen, kayaknya bukan jawabannya ya. Terus ada pilihan B, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini masuk ke dalam top manajemen. Lalu C, manajemen menengah, itu kepala cabang, asisten manajer. Sedangkan D, manajemen puncak, yaitu masuk ke dalam direktur utama, general manager, dan manajer tingkat bawah itu pengawas dan supervisor. Udah hafal dong ya. Lanjut lagi ke soal 12. Istilah manajemen berasal dari manage yang berasal dari bahasa yaitu A. Italia atau managio, B. Bahasa Latin yaitu managio juga, C. Inggris manajemen, D. Italia atau manager, E. Sanskerta managio. Jawabannya adalah A. Italia managio. Nah, ternyata manajemen itu berasal dari beberapa bahasa. Ada bahasa Latin, Italia, dan Perancis. Yang sebenarnya artinya adalah kurang lebih yaitu handle, bisa melakukan, bisa mengendalikan, mengemudikan, mengurus. Soal ke-13. Ilmu manajemen menurut Stoner adalah A. Proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan usaha dari suatu organisasi dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. B. Kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan tertentu melalui orang lain. C. Suatu ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi. D. Suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Atau E. Usaha mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.
Jawabannya adalah A. Jadi menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan usaha dari suatu organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi perbedaan pandangan menurut Stoner dan ekonom lainnya itu terletak pada kalau menurut Stoner ini ada elemen kepemimpinan atau leadershipnya. Soal ke-14, aliran manajemen yang memfokuskan pemikiran pada usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan adalah A. Aliran analisis sistem, B. Aliran klasik, C. Aliran perilaku, D. Aliran manajemen mutu, atau E. Aliran manajemen ilmiah. Jadi jawaban untuk aliran manajemen yang memfokuskan pemikiran pada suatu usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan itu jawabannya adalah D. Aliran manajemen mutu. Kita bahas setiap opsinya ya. Opsi A ada aliran analisis sistem. Yang dimaksud di sini adalah fokus terhadap pemikiran pada permasalahan yang berkaitan dengan bidang lain di alam pengembangan teorinya. Lalu opsi B, aliran klasik, yaitu aliran yang menyatakan bahwa manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada manajemen. Untuk C, aliran perilaku, itu memusatkan segala kajian kepada aspek manusia serta perlunya memahami karakter manusia. Lalu aliran manajemen ilmiah adalah aliran yang mempergunakan ilmu statistik dan matematika dalam mengembangkan teori-teorinya. Sampai ini jelas? Next, soal ke-15. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. Nah, jadi ada 7 fungsi. Yang pertama, mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, ketiga itu memberi motivasi, mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf, membagi pekerjaan, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai, lalu penggunaan dana. Di antaranya yang masuk ke dalam fungsi manajemen controlling itu nomor berapa aja ya? Kita bahas dulu satu-satu, oke? Yang pertama, mengetahui hasil pekerjaan itu masuk ke dalam controlling. Mengetahui jalannya program juga masuk ke dalam controlling. Yang ketiga, memberi motivasi kerja itu actuating. Keempat, mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf itu actuating. Yang kelima, membagi pekerjaan itu organizing. Keenam, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai itu termasuk dalam controlling. Sampai sini kita udah dapet jawabannya ya. Jadi E. Yang masuk ke dalam fungsi controlling adalah mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya program, dan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Yeay, masuk ke soal 16. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. Yang pertama, sumber dana. Kedua, promosi dan mutasi. Ketiga, penerimaan pegawai. Keempat, pengawasan penggunaan dana. Lalu kelima, penggunaan dana. Nah, di antara hal-hal tersebut yang termasuk ke dalam ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan pada nomor. Ini kayaknya sih bisa kelihatan ya, dari keterangannya aja udah bisa kelihatan. Ya, jadi yang berkenaan dengan manajemen keuangan tentunya segala perihal yang bersangkutan dengan dana. Jawabannya adalah D, 1, 4, dan 5. Poin 1, 4, dan 5. Yaitu sumber dana, pengawasan penggunaan dana, dan penggunaan dana. Lalu soal ke-17. Terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Keempat unsur tersebut itu dikenal dengan 4P, yang artinya adalah A. Persen, promotion, place, product. Lalu B. Persen, product, price, promotion. Atau C. Persen, power, place, promotion. Atau D. Product, place, power, price. Atau E. Product, price, promotion, dan place. Jawabannya adalah E. Product, price,
promotion, place. Jadi diingat ya, strategi pemasaran 4P yang merupakan kumpulan dari strategi pemasaran itu terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Soal ke-18. Berikut yang merupakan urutan proses pemilihan pasar yang benar. Jadi harus urutan ya. A. Positioning, targeting, segmentasi. B. Segmentasi, targeting, positioning. C. Targeting, segmentasi, positioning. D. Segmentasi, positioning, targeting. Atau E. Targeting, positioning, segmentasi. Jawabannya adalah B. Segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kita cari tahu dulu nih, strategi pemasaran itu apa sih? Jadi menurut W.Y. Stanton, strategi pemasaran itu sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Nah, urutan langkah-langkah penerapan strategi pemasarannya itu tadi: segmentasi pasar, penetapan target pasar, diferensiasi atau posisi pasar, atau positioning. Soal ke-19. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan hal-hal berikut kecuali A. Lokasi dan tata letak, B. Rancangan produk, C. Penilaian pegawai, D. Proses produksi, atau E. Rancangan jasa. Nah, jadi yang harus dipertimbangkan oleh manajemen ketika merancang sistem produksi itu adalah rancangan produk, jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan kerja. Jadi yang jadi pengecualian pada pilihan yang tadi yaitu C. Penilaian pegawai. Nah, kita sampai ke soal terakhir sesi pertama latihan SKB kali ini ya, yaitu soal ke-20. Proses identifikasi sekelompok konsumen homogen yang akan dilayani oleh perusahaan adalah A. Controlling, B. Targeting, C. Positioning, D. Segmenting, atau E. Planning. Jawabannya adalah D. Segmenting. Kita bahas setiap pilihannya ya. Nah, kalau controlling itu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi yang dilakukan itu sesuai dengan rencana. Lalu yang B itu targeting, itu menetapkan target pasar yang ingin kita sasar. Kemudian kalau positioning itu penempatan produk sebagai upaya untuk menempatkan posisi si produknya ini di dalam persaingan. Lalu planning, tindakan menentukan tujuan, kemudian strategi organisasi. Nah, selesai deh pembahasan latihan SKB manajemen kita kali ini. Ya, jangan lupa support dengan komen, like, dan subscribe.